hal yang paling menyedihkan tentang adiksi terhadap apapun itu fakta bahwa orang yang udah pernah addicted to something, ke apapun itu, memiliki kecenderungan untuk menurunkan kecenderungan addictnya ke keturunannya, entah ke anaknya atau silang, yaitu ke cucunya. Bang Yeri punya anak berumur 3 tahun. What do you feel about that? Ya, itu terjadi banget ketika sebenarnya kami lagi setelah nikah menantikan anak. Makanya saya tuh lama nunggu dapat anak, sekitar 3 tahunan lebih. Penundaan. Dari setelah pengennya nikah. langsung tapi enggak. Tapi sekarang saya baru mengerti, waktu itu enggak. Kenapa? Karena perlu sebuah kesiapan dari terutama saya ayah. Apalagi begitu dapat anak perempuan, kita banyak merusak perempuan dulu. Kita tahu bagaimana traumatisnya dan Ketakutan akan jadi karma. saya akhirnya ini kan akhirnya saya syukuri penundaan yang lama setelah nikah punya anak, karena saya punya banyak waktu untuk warming up bagaimana Mempersiapkan diri. Sejak dia lahir saya membuat banyak komitmen, bukan cuma anak tapi juga sama mamanya. Bahwa saya bilang, kamu anak istri lebih penting dari pelayanan, lebih penting dari jemaat, lebih penting dari reputasi. Saya bilang waktu anak saya lahir, kalau saya manipulasi di dalam pelayanan, saya nggak punya integritas, saya akan tinggalin pelayanan buat kamu, untuk supaya kamu tahu bahwa kamu lebih penting dari pelayanan, nggak ada yang lebih penting. Nah, sejak itu saya ambil komitmen, saya terlibat langsung dalam pengasuhan, saya homeschooling anak saya untuk mengantisipasi hal itu. Jadi saya juga ngajar, saya juga ngantin popok, saya nggak tahu otodidak nggak ada ya, saya download aja lah pokoknya. Sebelum Bang Yeri istrinya melahirkan, Bang Yeri udah tahu informasi bahwa addiction bisa menurun? Tahu. Itu bahkan dari sebelum saya nikah. Itu kan raksasa Ketakutan. stigmanya. Iya, stigma. Menurunkan aib, dan itu kan permanen kan. Berarti anak saya ya katakanlah dari kacamata medis bahwa dia punya potensi untuk adiksi, kalau nggak drugs yang lain. Bisa ke seks, bisa ke pornografi, masturbasi, bla bla bla. Artinya, nah di situ saya mengerti bahwa satu sisi saya syukuri hal itu. Kenapa? Karena itu alarm buat saya untuk punya tanggung jawab sebagai bapak yang sehat. Kalau nggak ada itu, ya saya perlu banyak energi untuk meredam saya punya keliaran. Gitu. Lalu yang kedua, ya saya dapat informasi ini dari seorang dokter, namanya Dokter Aisyah Dahlan. Dia yang mendampingi slang waktu masa drugsnya. Lalu dia terjemahkan rasanya drugs kepada orang yang nggak pernah make dengan statement yang menurut saya paling mendekati rasa drugs. Jadi kalau orang nggak pakai drugs, lalu dia pengen tahu rasanya tanpa make, ini mirip nih. Apa paling statementnya? Terus dia bilang gini, kalau anak sering dipeluk, dicium, dibelai sama bapaknya, dibilang I love you, aku tresno bekoe, akan ada reaksi. Dan salah satunya menurut dokter, otaknya menghasilkan dopamin yang menyebabkan oksitosin, rasa happy yang sama kayak orang pengen drugs. Jadi saya harus sering peluk anak perempuan saya supaya dia tahu suatu saat mana pelukan nafsu, mana yang enggak. Saya menempatkan diri pada anak perempuan saya first love-nya, supaya dia tahu suatu saat dia mau cari laki-laki, dia cari bapaknya. Bayangkan kalau saya acak kadul, saya mematikan mimpinya, masa depannya. Jadi saya punya tanggung jawab. Kalau saya nggak mau berkorban untuk anak perempuan saya, nanti saya akan minta dia yang berkorban buat saya. Saya nggak mau. Saya punya legacy, bukan harta, tapi family, tempat saya menikmati berkat-berkat Tuhan. Begitu. Makanya saya tahu yang paling terbaik saya bisa kasih buat anak saya adalah waktu saya cintai mamanya lebih lagi dari sebelumnya. Saya cari tahu gimana, itu nggak ada jalan lain. Jadi kalau saya mau sebagai ayah sayang sama anak, caranya saya sayang sama mamanya. Yes, exactly. Saya keluarkan semua energi saya yang saya lakukan sampai hari ini, supaya suatu saat ketika anak saya usia 17 sampai 20 tahun, kondisi makin baik,
Itu yang saya perjuangkan hari ini, supaya ya cukup bapaknya lah, dan anak saya punya alasan untuk kuat untuk menjalani. Nanti dia punya pacar. Saya bahkan waktu dia lahir yang pertama kali saya doakan, oh Tuhan kirim pasangan yang mungkin tepat buat dia, mungkin entah itu Parno entah itu apa. Iya. Saya nggak usah bayangin kalau anak saya, Pak kenalin nih cowok gua, hah? Iya. Bapak Widin bapaknya mau deketin dia harus deketin bapaknya dulu nih. Gue nggak tahu lah itu melihat, tapi saya jadikan itu alarm sih. Yes, family. That's very good. Sekali lagi thank you very much for sharing with us. Sama-sama, thank you.